Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas tentang masa lalu menentukan masa depan, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, Anda pernah mendengar kata-kata seperti ini? Your past does not define your future. Masa lalumu tidak mendefinisikan masa depan. Anda percaya itu? Ya, saya dulu percaya itu bahwa masa lalu tidak sama dengan masa depan. Bahwa masa lalu itu tidak pernah mendefinisikan masa depan seseorang. Sampai ketika saya menghandle begitu banyak kasusnya, 2000 hampir 2000 kasus, saya menemukan bahwa ternyata kata-kata ini nggak lengkap. Maksudnya begini, betul, your past does not define your future. Masa lalu Anda tidak mendefinisikan masa depan Anda sampai Anda melakukan perubahan di data masa lalu. Maksudnya gimana? Sadarkah Anda bahwa hari ini semua yang Anda putuskan, apapun itu, semua ditentukan oleh semua data di masa lalu. Contoh, Anda diminta untuk tampil di depan, berbicara di depan umum. Mungkin presentasi di depan manajer, di depan direktur Anda. Terus Anda shaking, ya, Anda mau muntah, Anda gemetar, keringat dingin, dan mungkin pingsan. Nah, itu data dari mana? Itu data dari mana? Oh, dulu pernah dibully orang. Dulu pernah diketawain. Dulu pernah dimarahin dengan guru. Sehingga data yang puluhan tahun itu ternyata masih mendikte hidupnya dia di masa sekarang. So, your past is your future. Sampai Anda melakukan perubahan. Sadar nggak Anda? Anda mau jualan, Anda minder. Oh, ini orang kayaknya lebih tinggi dari saya. Kayaknya dia lebih kaya, saya merasa minder. Nah, minder itu dari mana? Anda belajar minder itu dari mana? Ya, bagaimana? Dari mana? Mungkin pernah dihina. Mungkin kurang dihargai oleh ayah, oleh ibu, atau guru. Atau mungkin keluarga tidak menghargai Anda. Dan hal ini menimbulkan bekas luka dan terus mendikte hidup orang tersebut. Atau mungkin ya orangnya kok kayaknya sering banget kena tipu. Orangnya kok kayaknya sering banget kehabisan uang. Kemarin saya sempat di chat sama satu orang yang bilang begini, Coach, bisnis gue bagus banget, tapi kok nggak ada duitnya? Itu secara logis nggak masuk akal, betul ya? Namun kalau kita udah ngomongin tentang emosi, vibrasi, dan energi, itu masuk akal. Kenapa? Secara fisik uangnya ada, tetapi kenapa terus-menerus bocor? Karena ada data di masa lalu yang mendikte di masa depan. Ya, yang mendikte hidup Anda hari ini. Mungkin waktu kecil orang tuanya mungkin pernah ngomong, duit itu kotor. Mungkin maksudnya supaya nggak dimakan dan sebagainya. Tetapi pikiran bawah sadar itu pintar tapi bodoh. Pintar tapi bodoh. Ditelan mentah-mentah secara harafiah. Sehingga hal tersebut mendikte, oh, uang itu kotor, ya udah. Bagaimana supaya uang itu keluar dari hidupnya dia? Mungkin ya, mungkin banget. Oke, jadi saya bersyukur ya, mendalami ilmu-ilmu seperti resource therapy, emotion code, hipnoterapi klinis, sehingga pola-pola seperti ini bisa ketemu langsung akarnya di mana. Oh, ternyata punya pengalaman seperti ini. Oh, ternyata pernah lihat keluarganya bangkrut, habis uang, melihat orang tua ditipu, dan sebagainya. Sehingga pola itu terus berulang di saat ini, di masa sekarang ini. So, kalau Anda nggak suka sesuatu di masa lalu Anda, pastikan semua emosinya sudah Anda bersihkan. Bisa dilupakan nggak? Nggak bisa, kecuali amnesia. Ya. Ingat bahwa semua emosi itu adalah energi, vibrasi yang negatif.
Sehingga ketika emosi itu terus-menerus ada, getarannya terus ada, itu akan menjadi doa Anda secara tanpa sadar, secara 24 jam. Oke, kalau Anda menyukai semua di masa lalu Anda, congratulations. Ya, karena your past is your future. Namun kalau Anda nggak suka sesuatu di masa lalu Anda nggak intervensi, your past is your future. So, jika Anda merasa video ini penting, berguna, silahkan share sehingga banyak orang yang punya future yang lebih baik ketika mereka mengubah sesuatu data di masa lalunya. Bisa diubah nggak? Bisa banget. Ketika diubah, patternnya langsung bisa berhenti. Oke, saya tunggu komennya, saya tunggu share-nya. Terima kasih.